Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjarahan Roma atau Sack of Rome tahun 410 adalah sebuah penjarahan besar-besaran yang memporak-porandakan pusat peradaban Kekaisaran Romawi Barat. Pertempuran ini pun menjadi salah satu penanda menuju keruntuhan Romawi Barat. Pada 24 Agustus 410, Roma diserang oleh Raja Alaric I dari Visigoth yang merupakan evolusi dari suku Goth Terving, di mana sebelumnya juga pernah perang berkepanjangan dengan Romawi pada pertempuran Goth 376 sampai 382 yang dipimpin oleh Fritigern. Jatuhnya Roma ke tangan Raja Alaric I menjadi kejutan luar biasa bagi sekutu dan musuh-musuh Romawi. Ini adalah pertama kalinya Roma jatuh setelah 800 tahun lamanya. Pada tahun 370 di Pulau Peus, muara sungai Donau, lahirlah seorang bangsawan dinasti Balti dari Goth Terving bernama Alaric, calon pemimpin Goth yang akan menjadi momok bagi Kekaisaran Romawi Barat. Pada tahun 394, Alaric menjabat sebagai pemimpin foderati di bawah Kaisar Theodosius. Ia dipercaya memimpin pasukan Visigoth untuk menyerang Kekaisaran Romawi Barat dalam pertempuran Frigidus. Pertempuran Frigidus sendiri adalah pertempuran antara Romawi Timur dan Visigoth melawan Romawi Barat. Pertempuran ini dilandaskan oleh kepercayaan yang dianut masyarakat Romawi. Sejak Eugenius diangkat sepihak sebagai Kaisar Romawi Barat oleh jenderalnya, Arbogas, Kaisar Eugenius berusaha menumbuhkan bibit-bibit paganisme di kekaisaran dengan membangun Altar of Victory dan Temple of Venus and Rome. Kaisar Theodosius, yang sebenarnya adalah kaisar tunggal kekaisaran sejak kematian Valentinian II pada tahun 392, tidak senang dengan apa yang terjadi di Romawi Barat. Ia akhirnya mengangkat anaknya Honorius yang masih berusia 8 tahun menjadi kaisar di Barat pada Januari 393. Hal ini secara tidak langsung menabuh genderang perang pada Eugenius dan Arbogas. Pada pertempuran Frigidus, Romawi Timur membawa sekitar 20 hingga 30 ribu prajurit dan Visigoth membawa 20 ribu prajurit. Sedangkan Romawi Barat membawa 35 hingga 50 ribu prajurit. Pada pertempuran ini, kemenangan diraih Romawi Timur dan Visigoth. Namun 10 ribu prajurit Visigoth tewas. Eugenius ditangkap dan dipenggal, sedangkan Arbogas melarikan diri ke pegunungan. Setelah pertempuran, Kaisar Theodosius memberi Alaric gelar Comes, yang berarti sekutu kaisar atau duta kaisar atas kemenangannya. Namun Alaric tampak sangat kesal dan tidak puas atas gelar yang diberikan. Ia yang merasa menanggung beban besar atas kehilangan pasukannya selama pertempuran, berharap dipromosikan menjadi seorang jenderal. Pada 17 Januari 395, Kaisar Theodosius wafat dan tahta diwariskan pada anaknya yang lain, Arcadius. Dengan itu, orang-orang Visigoth menganggap perjanjian perdamaian 382 antara Visigoth dan Romawi berakhir. Alaric dengan segera memimpin orang-orangnya kembali ke tanah mereka di Lower Musia dan mulai menyatukan orang-orang Goth yang berada di provinsi-provinsi sekitar Sungai Donau untuk melakukan pemberontakan dan menyerbu Thrace lalu mendekat ke Konstantinopel. Pemberontakan ini terjadi lantaran ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi terhadap orang-orang Goth. Apalagi setelah pertumpahan darah pada pertempuran Frigidus, Kaisar Theodosius seakan-akan mengkhianati perjuangan Alaric dan orang-orang Visigoth dengan tidak mempromosikan Alaric sebagai orang yang berpengaruh dalam militer Romawi. Rangkaian peristiwa ini membuat orang-orang Visigoth mengangkat perisai mereka dan menyatakan Alaric sebagai raja mereka. Kematian Theodosius telah menghancurkan struktur politik kekaisaran. Kematiannya menjadi awal dari terpisahnya Kekaisaran Romawi menjadi dua. Kali ini bukan hanya wilayah Barat dan Timur, melainkan dua bentuk kekaisaran yang berbeda, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Putra-putra Theodosius, Honorius di Barat dan Arcadius di Timur, masih sangatlah muda. Perebutan kekuasaan muncul antara Magister Militum Stilicho yang berada di barat mengklaim sebagai wali atas kedua kaisar Romawi dan Praetorian Prefektur Timur Rufinus, orang nomor 2 paling berkuasa di timur, mengambil alih perwalian Arcadius di Konstantinopel.
Rufinus kemudian melakukan negosiasi dengan Alaric untuk mundur dari Konstantinopel dengan menjanjikan tanah di Tesali. Alaric pun mundur dari Konstantinopel menuju Yunani dan menyerang serta menjarah keuskupan Masedonia. Stilicho yang menerima berita serangan orang-orang Visigot itu segera bergerak ke Yunani dengan membawa pasukan gabungan Romawi sebelumnya yang berada di Italia dan mengepung mereka selama beberapa bulan. Arcadius, di bawah pengaruh orang-orang yang bermusuhan dengan Stilicho, memerintahkannya untuk meninggalkan Tesali. Stilicho mematuhi perintahnya dengan mengirim sisa pasukan Romawi Timur ke Konstantinopel dan pasukan Romawi Barat kembali ke Italia. Mundurnya Stilicho makin memberi kebebasan pada Alaric untuk menjarah banyak kota-kota di Yunani seperti Piraeus, Korinth, Argos, dan Sparta. Sisa pasukan Romawi Timur yang sebelumnya dibawa oleh Stilicho akhirnya tiba di Konstantinopel. Mereka dikomandoi oleh Magister Militum Gainas dari Visigot. Lalu mereka bertemu dengan Rufinus pada November 395 dan membunuhnya pada pertemuan tersebut. Tidak diketahui apakah pembunuhan tersebut adalah sebuah perintah dari Stilicho atau perbuatan dari orang-orang pendukung penggantinya, Eutropius. Pada tahun 397, Stilicho bergerak kembali ke Yunani dengan pasukan dan sekutunya yang sebagian besar adalah orang-orang dari suku Barbar. Ia yakin bahwa kali ini Romawi Timur akan menyambut dan menerima baik kedatangannya. Sesampainya di Yunani, Stilicho segera menyerbu orang-orang Visigot. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Lagi-lagi Stilicho mundur kembali ke Italia dan Alaric bergerak ke Epirus. Akhir dari pertempuran ini membuat penasaran karena alasan Stilicho mundur tidak diketahui dan tidak tercatat dalam sejarah. Pada tahun 398, Alaric mengamuk di Epirus. Untuk menenangkannya, Romawi Timur mengangkat Alaric menjadi Magister Militum per Illyricum. Jabatan ini membuat Alaric berkuasa atas provinsi Illyricum. Ia dengan bebas dapat mengambil sumber daya apapun yang ia butuhkan. Aurelianus, seorang praetorian prefektur timur yang baru setelah kematian Rufinus dan Eutropius, melucuti jabatan Alaric di Illyricum pada tahun 400. Gainas dari Visigot yang merupakan seorang Magister Militum di timur memberontak, namun ia terbunuh oleh orang-orang Hun di bawah kepemimpinan Uldin dan membawa kepala Gainas ke Konstantinopel sebagai hadiah untuk Romawi Timur. Serangkaian peristiwa tersebut membuat Alaric merasa posisinya di timur sangat berbahaya. Tahun 401, Alaric memimpin Visigot bergerak ke Italia tanpa perlawanan. Karena pada saat itu, Stilicho sedang sibuk menahan invasi dari federasi orang-orang Vandal dan Alan di Raetia dan Noricum. Dalam perjalanannya, orang-orang Visigot merebut beberapa kota tak bernama dan menduduki ibu kota Romawi Barat, Mediolanum, atau sekarang adalah kota Milan. Tahun 402, Kaisar Honorius yang ketakutan setelah mengetahui Mediolanum direbut, langsung meresmikan Ravenna menjadi ibu kota Romawi Barat yang baru. Sedangkan Stilicho yang telah bersekutu dengan federasi orang-orang Vandal dan Alan mengepung Alaric di Italia yang membuat Visigot mundur ke Pollentia. Tanggal 6 April 402, Stilicho meluncurkan serangan dadakan ke Pollentia yang berakhir imbang namun membuat Alaric mundur. Tidak lama setelah itu, terjadi lagi pertempuran di Verona. Kali ini pasukan Alaric dikepung dan dikalahkan. Banyak prajurit Visigot tewas terbunuh. Setelah pertempuran Verona, banyak orang-orang Visigot mulai meninggalkan Alaric dan berpencar menjadi beberapa kelompok, termasuk saudara iparnya, Sarus, dan pengikutnya yang beberapa tahun kemudian menjadi sekutu bagi Romawi Barat. Alaric dan pengikutnya yang tersisa mundur ke perbatasan Dalmatia Pannonia. Setelah pertempuran demi pertempuran yang terjadi antara Stilicho dan Alaric, mereka akhirnya melakukan negosiasi dan menjadi sekutu. Rencananya, Alaric akan membantu Stilicho untuk mengambil alih administratif prefektur Illyricum menjadi bagian dari Romawi Barat. Dengan imbalan, Stilicho akan mengangkat Alaric menjadi Magister Militum per Illyricum kembali. Namun rencana itu tertunda ketika pada akhir tahun 405, orang-orang Goth yang dipimpin oleh Rada Gaius menyerang Italia. Stilicho dan Romawi Barat yang bersekutu dengan orang-orang Visigot di bawah kepemimpinan Sarus, Hun di bawah Uldin, serta orang-orang Alan berhasil mengalahkan pasukan Rada Gaius pada Agustus 406.
12.000 pengikut Rada Gaius dipaksa masuk menjadi tentara Romawi, serta sisanya diperbudak dan dijual. Pada tahun 407, Stilicho kembali mengalihkan perhatiannya ke Illyricum. Ia segera mengumpulkan pasukan untuk mendukung kampanyenya seperti yang telah diusulkan oleh Alaric. Namun pada tahun 408, Stilicho berdamai dengan Kekaisaran Romawi Timur. Perdamaian Stilicho dengan Romawi Timur membuat Alaric telah kehilangan nilainya bagi kepentingan Stilicho. Alaric yang tidak terima kemudian menyerbu dan mengambil alih utara Noricum dan Pannonia. Ia meminta upeti sebesar 288.000 solidi atau sekitar 4.000 pound emas kepada Stilicho dan mengancam akan menyerang Italia jika tuntutannya diabaikan. Stilicho pun merapatkan dan membuat para senat Romawi setuju untuk membayar tuntutan tersebut. Namun Stilicho memberi persyaratan bagi Alaric agar bersedia menjadi aliansinya dan pergi ke Gaul untuk melawan Konstantin III. Sebelum tuntutan Alaric dibayarkan, Kaisar Timur Arcadius meninggal karena sakit dan digantikan dengan putranya yang masih sangat kecil, Theodosius II. Kaisar Barat, Honorius, yang sebenarnya ingin pergi ke timur untuk mengamankan pelantikan keponakannya. Tetapi Stilicho meyakinkan Kaisar untuk tetap tinggal di barat dan membiarkan dirinya pergi ke timur seorang diri. Olympius, seorang menteri kekaisaran Romawi Barat yang merupakan musuh Stilicho, menyebarkan berita palsu bahwa Stilicho berencana pergi ke timur untuk menempatkan putranya sendiri, Eucherius, sebagai kaisar Romawi Timur. Sialnya, banyak orang-orang Romawi yang percaya dengan berita palsu tersebut, termasuk kaisar. Mereka mengamuk dan membunuh para pejabat yang diketahui mendukung Stilicho. Sekutu barbar yang dimiliki Stilicho sempat menawarkan diri untuk membalas, namun Stilicho melarangnya. Stilicho malah pergi ke Ravenna untuk menemui kaisar dan menyelesaikan permasalahannya. Sang kaisar yang terlanjur percaya dengan berita palsu karangan Olympius memberi perintah untuk menangkap Stilicho. Stilicho ditangkap dan dieksekusi pada 22 Agustus 408. Putranya, Eucherius, dihukum mati tidak lama setelah itu di Roma. Kematian Stilicho menjadi dampak serius bagi Romawi Barat. Artinya adalah pengabaian tuntutan yang sebelumnya telah diajukan oleh Alaric. Kemudian Olympius diangkat menjadi Magister Officiorum oleh Kaisar Honorius dan membangun kekuatan barunya di Romawi Barat. Ia memerintahkan tentara Romawi untuk membantai dan membunuh orang-orang barbar pendukung Stilicho di Ravenna, termasuk jenderal-jenderal Foderati dan keluarga mereka. Ribuan orang yang selamat melarikan diri dari Italia dan mencari perlindungan pada Alaric di Noricum.